Oke, tadi ngomongin toilet. Itu nggak ada Negara habisnya. mana lagi? Ya kalau Jepang toiletnya paling bersih. Paling Iya, bersih. Taiwan Biar- masih juga oke. Iya. Taiwan masih relatif oke. Itu biar di Walaupun pinggir jalan itu udah oke banget. iya kalau di Jepang mah yang kita kangenin ya itu toiletnya kayak gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau selain daripada di Vietnam yang perjalanan ke Kamboja itu toiletnya terus mana lagi? Ya udah setelah itu yang Laos itu aja ya. Laos ya, di Laos. Itu aman. Ya paling ya waktu ke China. China. China kan udah lama ya, tahun 2014, 2014 2015 udah keren lah harusnya. Tapi masih tetap juga kita bertemu dengan hadap-hadapan, toilet hadap-hadapan, nggak ada pintu. nggak ada Itu pembatas. kita bisa tatap-tatapan dong ya. Jadi kebayang gimana serunya. Yang tadinya udah kebelet ya udahlah. Ya, tahan. Tahan aja. Iya, Jadi iya, akhirnya betul. keluar Betul. pergi. Ya itu yang kalau kita traveling biasanya yang paling sensitif yaitu memang toilet. Ya. Ya. Dan gitu. itu sih tidak kita dapatkan kalau kita Ikut ikut tur. tur. Karena Enggak udah teratur ya? Enggak juga ya. Iya. Enggak juga. Ada tempat peristirahatan yang sebetulnya Oh, iya, yang benar. yang masih kurang proper juga ada itu. Meskipun ikut tur ya. Iya, iya Oke. di kalau kita lihat di China kan juga walaupun sekarang jauh lebih baik lah dibandingkan dulu. Kalau dulu kan memang nggak ada pintu, ya kan. Kita juga bingung, ya kan, gitu. Sekarang jauh lebih baik tapi ada tempat tertentu yang memang mereka irit air gitu. Jadi ngeflashnya itu tunggu ada pusat ngeflashnya gitu. Oh, jadi sentral gitu ya. Sentral. Bukan AC aja yang sentral. Plus juga ada sentral. Oke. Ya, ya itu untuk kota-kota kecil sih. Kalau kota-kota besar sih rata-rata sudah Udah jauh lebih maju, baik jauh lah, lebih udah lebih maju lah gitu ya. Cuma kalau buat kita orang Indonesia paling sensitifnya itu adalah toiletnya kalau tidak ada bidet. Iya benar. Seperti di Eropa gitu. Ya betul betul. Ya mau nggak mau ya harus bawa portable bidet, Bidet, ya benar. kan? Nggak ada pilihan gitu. Karena kan kita nggak terbiasa tanpa air, ya kan gitu. Ya kadang biasa kita siasati pakai botol air mineral Ya betul, kayak gitu. betul, Jadi betul, betul. ya harus pinter-pinter Ya. cari trik-trik sendiri. Gitu. Oke, kalau tadi Laos, terus pernah nggak ketemu sama orang jahat gitu? Oh pernah waktu di Kamboja. Oh gitu. Itu bener-bener kalau memang dibilang di Kamboja ini, tapi ya ini fakta, maksudnya yang dialami gitu. Ketika kita lewati perbatasan darat mau masuk, terus kita mau cari terminal, si oknum ini maksa kita untuk naik taksi Oke. gitu. Udah close, terminal close gitu. Enggak, saya mau, ini masih siang soalnya kan. Terminal close katanya. Tidak, saya mau ke terminal gitu. Apapun yang terjadi, saya mau ke terminal nih. Terus ya udah begitu sampai terminal benar. Tutup. Nggak ada busnya. Tapi dia selalu ngikutin, dia sampai ikut juga. Naik bus juga ke terminal. Udah close gitu. Udah akhirnya kita sepakat, udah kita nginap. Untungnya ada penginapan Di dekat terminal itu. di dekat Dekat terminal, mirip kos-kosan. Ya Kan pakai itu AC. beruntung banget ada tempat penginapan. Iya, tapi kita sempat jalan sih agak jauh dan dia ngikut jalan. Untungnya tuh waktu itu kita dapat $4 satu kamar. $3 kalau nggak salah, 3 atau $4. Akhirnya kita nginap. Ketika selesai check-in, saya keluar masih ada orang itu nunggu di bawah pohon. Saya bilang, ini gimana mau cari makan, jadi deg-degan juga. Aduh, saya bilang, kok dia niat banget ini. Jangan-jangan cinta kan. Jadi, udah akhirnya kita putuskan kita nggak makan. Kita nggak keluar makan, ya udah kita nginap. Untungnya besoknya dia udah nggak ada kan. Akhirnya kita naik taksi, gabunglah dengan warga lokal. Warga lokal, orang suami istri dengan anaknya. Dan anaknya
rambutnya penuh kutu. Oh. Jadi aduh, terus kita mau takut. gerak, iya. Waduh ini gila, itu kutunya banyak banget soalnya. Jadi ya udahlah, jalani aja. Padahal itu kira-kira 2 atau 3 jam kita ke arah Phnom Terus Penh. sepanjang perjalanan berasa geli dengan kutunya. Iya, Iya, karena karena kan jalan-jalan. kelihatan kan jalan-jalan. Terus duduknya dia kan juga nggak rapat berasa, banget kan. dia juga nggak berasa gatel apa Iya, dia tuh, garuk-garuk, akhirnya Oh, jatuh lah di baju gitu kan. Jadi ya, tapi mau gimana? Apa boleh buat? Jadi harus kita jalan. Kan naik taksinya itu sedan. Jadi naik taksi itu barengan. Iya. Oh jadi kayak sharing gitu. Iya, sharing karena kan nggak ada lagi, cuma itu satu-satunya. Oh alah. Jadi ya sudah. Gimana kita ceritanya sharing. bisa sharing sih? Pas sudah ada, jadi si supir taksinya memang nyari lagi. Bisa dua gitu, apa tuh gitu. Udah, jadi jadi dia sebetulnya sudah bawa penumpang lain, Ya. tapi kemudian dia nambah Nyari penumpang. lagi. Masih muat tuh 2 orang kayak gitu. Jadi Oh. kita masuk, nggak tahu kalau kondisinya seperti itu di dalam gitu. tapi udah nggak ada lagi, ya udahlah. Ya udahlah, kita gitu. bilang kita nggak harus trauma jalan. itu. Enggak sih. Sih. Jadi cerita yang Jadi dikenang cerita ya. seru, jadi kita Cerita ya seru. ketawa aja. Kayaknya seru. Oke. Kalau nggak salah kan kalian juga pernah sampai ke Israel. Iya. Nah ceritanya gimana tuh bisa nyampe ke Israel? Setelah dari Mesir dengan 10 jam Ya, tertahan? kalau kita orang Indonesia kan harus ikut tur. Iya. Jadi setelah ikut tur barengan orang Filipin, kita masuk. Karena visanya mesti visa grup. Ya, Iya. harus visa grup. Akhirnya masuk, mereka lolos. Saya ditahan Oh, 2 terus? jam. Uh-uh. Jadi diperiksa semua. Tas saya, koper dibongkar. Karena mungkin bawa kamera gede. Enggak, waktu itu Karena- enggak bawa kamera Karena gede. paspornya ada cap Dubai. Oh. Yang dipermasalahkan saya, kenapa dia dari Dubai katanya. Untungnya guide-nya ini bagus, dia jawab gini, saya nggak bisa kontrol orang mau dari mana. Mereka suka jalan, traveling, ya ke Dubai gitu. Terus Arni nggak ada cap Dubai? Ada, tapi Dia lolos nggak lihat. Dia nggak Lolos. perhatiin. Mungkin wajah kali ya. Ya mungkin Wajah wajahmu saya dicari. kayak preman. iya, foto paspornya dia waktu itu memang fotonya kan dia waktu gemuk banget, terus rambutnya gondrong sangar. Oh. Karena waktu itu pernah juga waktu kita di Turki, kita mau perpanjang Dubai juga, visa ya. visa Dubai. Visa saya sudah keluar, dia enggak karena fotonya dia seperti dianggap penjahat mungkin ya. Akhirnya ditahan. Karena dia ditahan, akhirnya kita extend lagi di Turki sampai berapa minggu gitu sampai visanya keluar. Hanya gara-gara foto di paspornya itu mungkin kayak penjahat. Jadi di perbatasan Taba itu, ya kan lewat Taba. perbatasan Taba mau masuk ke Israel ketahan 2 jam. jam. Iya. Yang lain pada nungguin cuma dirimu aja. Iya. Jadi Ya saya sampai ampun. dicek tuh ke negara lain. Heeh. Gimana orang ini dipikir mungkin penjahat yang buronan kali. Jadi semua tas saya itu sampai dicek yang pakai kertas. Oh itu iya, iya. terus dimasukin ke mesin ya. 2 jam. Ya ditanya, "Kamu ngapain di sini?" Ya saya mau ziarah. Saya mau ziarah. "Kamu agama apa?" gitu. Saya bilang ya saya Kristen. Apa buktinya kamu Kristen? Wah disebut Iya. apa buktinya kamu Kristen? Jadi ya itulah banyak yang mereka tanyakan waktu itu. Ya saya bisa doa Bapak kami gitu ya. Tapi ya mereka masih cek 2 jam udah. Paspor kopermu juga dicek ya, karena kan dikira waktu disensor kan bunyi dikirain dia bawa apa, ternyata karena tempelan kulkas banyak banget di dalam, Saya kan pernah besi tuh, kan. saya pernah tuh dulu itu juga dibongkar abis-abisan Iya. gitu kan. Dia udah Karena, kaget. saya dulu kan ini pakai gespernya itu yang besi-besi kan dan berat kan. Itu terus kemudian dibongkar semuanya itu ya pengalaman lah di situ ya. Iya. Tapi gimana so far di Israel? Aman sih. Aman. Ya waktu itu masih aman ya. Jadi saya nggak tahu juga yang sekarang 2015 ya. 2015 itu. Ya. Oke, mungkin kita sebentar lagi
akan lanjut lagi ya setelah yang satu ini.